kenalin, aku Vela Sufan Lilmana, biasanya dipanggil Vela. Aku dari jurusan psikologi tahun 2018. Sudah hampir 2 tahun ya pandemi telah melanda negeri tercinta ini. Sedih sih, tapi harus gimana lagi? Hidup kan terus berjalan sama kayak KKN. Walaupun KKN tidak seseru tahun sebelumnya, namun KKN selama pandemi tetap bisa dijalankan dengan tema KKN pulang kampung. Ini kisah KKN pulang kampung versiku. Kecamatan Grabak merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Batas kecamatan sendiri di selatan ada Tegalrejo, di timur ada Ngablak, di utara ada Kabupaten Semarang, di barat ada Secang. Kecamatan Grabak ini terletak di kaki Gunung Andong sehingga memiliki kontur wilayah yang berbukit, sumber mata air yang melimpah, dan kebanyakan penduduk merupakan seorang petani. Adapun lokasi KKN digunakan sebagai tempat pelaksanaan program kerja berada di Dusun Rejosari 1, Desa Grabak. Dusun Rejosari 1 berada di Jalan Utama Grabak Salatiga, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendirikan tempat usaha. Pertama, ngawur di jalan. Ngawur di jalan disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan lalu lintas, sehingga banyak yang asal nyerobot dan tidak menaati peraturan berlalu lintas. Sepi pembeli. Pasar umum Grabak terkenal sangat ramai. Namun akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan pasar umum Grabak sepi dari pembeli. Nah, kurangnya inovasi pemasaran melalui media online menjadi sebab kurangnya pendapatan pedagang di pasar umum Grabak. Yang ketiga, tidak menjalankan 3M, masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Lamanya pandemi COVID-19 menjadikan masyarakat mulai tidak peduli lagi akan anjuran pemerintah terkait 3M. Hal ini masih menjadi ironi, karena hingga saat ini desa Grabak masih banyak yang tidak menjalankan 3M. 4. Ada cemas karena pandemi. Banyaknya varian gelombang kesekian mengenai COVID-19, adanya berita hoax di luar sana mengakibatkan beberapa masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Dusun Rejosari 1, menjadi memiliki rasa cemas berlebihan dan khawatir berlebihan. Adanya khawatir dan cemas berlebihan ini dikhawatirkan akan menjadi sebuah gangguan kecemasan yang nantinya bisa menjadi sebuah penyakit, baik secara mental maupun fisik, karena sejatinya cemas merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan. Kelima, ada fenomena bullying. Bullying di Indonesia masih tergolong tinggi. Meningkatnya kemudahan penggunaan teknologi menjadi salah satu penyebabnya. Survei yang dilakukan melalui Google Form kepada anak-anak sekolah, terdapat 26,7% dari 15 responden pernah melakukan bullying, dan sebesar 40% pernah menerima bullying. Adapun perasaan ketika mereka melakukan bullying, ada yang merasa bersalah, ada yang merasa lega, bahkan tidak merasakan apapun. Selain itu, ketika ada yang menerima bullying, ada yang menjadi trauma, merasa takut, bertemu dengan orang lain, dan merasa sakit hati. Dan Wali Kota Malang Sutiaji meminta siapapun yang bersalah harus ditindak. Pada Rabu sore, Wali Kota Malang Sutiaji dan Kapolresta Malang Jawa Timur AKBP Leonardus melihat sendiri kondisi MS di ruang pavilion isolasi anak Rumah Sakit Lavet. Pihak rumah sakit pun melakukan. Pertama, ada pelaku UMKM. Pelaku UMKM di daerah Grabak terbilang banyak. Mereka mampu memproduksi dengan cepat dan memang sudah menjadi ciri khas daerah tersebut. Seperti selondok dari Purwogondo, pembuatan tahu dari sawahan, pembuatan beduk di Telaga Blader. Ada pertanian. Morfologi yang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi gunung-gunung menjadikan Grabak menjadi pusat pertanian, baik di bidang buah-buahan atau tanaman hias. Di bidang buah-buahan terdapat jeruk keprok, duku, salak tondo, dan untuk tanaman hias ada sedak Malang. Yang ketiga, Telaga Blader. Telaga Blader merupakan objek wisata alam berupa danau alami berbentuk cekungan tanah yang mendapatkan aliran air dari sumber mata air. Terdapat gazebo di tepian danau.
Bahkan terdapat wahana permainan air seperti perahu motor. Yang keempat, air terjun Sekar Langit. Air terjun Sekar Langit ini merupakan wisata alam yang berada di lereng Gunung Telomoyo. Ketinggiannya mencapai 25 meter dari permukaan telaga air terjun. Air terjun ini menjadi lokasi syuting film Yohana Gadis Rimba. Yang kelima, Masjid Agung Grabak. Masjid Al-Mukarrabin merupakan masjid agung Grabak terbesar. Masjid Agung ini terletak di Kauman dekat dengan kantor pemerintahan, baik kantor desa maupun kantor kecamatan. Masjid ini indah, bersih, dan nyaman. Yang keenam, Gereja Gua Maria. Gua Maria ini merupakan tempat peribadatan umat Katolik dengan luaran 5.000 meter persegi. Gua Maria ini ditetapkan karena pertimbangan penampakan supranatural Maria ataupun faktor sejarah tempat devosi. Yang ketujuh, RSD. RSD Candi Umbul merupakan rumah sakit daerah tingkat 1 yang ada di Grabak. RSD ini menjadi tempat rujukan untuk penambahan tempat pasien COVID-19. RSD ini menjadi tempat isolasi terpadu, sehingga banyak kasus COVID-19 yang dirawat di RSD. Yang kedelapan, Puskesmas. Puskesmas Grabak 1 merupakan puskesmas di bawah naungan RSD Candi Umbul. Puskesmas ini memiliki kelas rawat inap di mana terdapat 5 tenaga medis, yakni 3 dokter umum, 1 dokter gigi, dan 1 kebidanan kandungan, dan beberapa tenaga lainnya. Yang ke-9, air yang melimpah. Wisata Telaga Sari ini memberikan bukti bahwasanya Grabak memiliki air yang melimpah. Air jernih berwarna kebiruan dan terasa menyegarkan, membuat wisata ini menjadi tujuan wisatawan karena tempatnya sangat estetik pula. Yang ke-10, Pasar Umum Grabak. Pasar Umum Grabak merupakan pasar terbesar di Kecamatan Grabak. Biasanya menjadi jujukan masyarakat ngablak hingga secang. Komoditas utama yang dijual belikan di pasar ini tidak jauh dari produk pertanian khas seperti beras, sayur, cabai, tomat, kol sawi, dan kemudian Candi Umbul. Candi Umbul merupakan situs purbakala yang berupa pemandian air panas. Candi Umbul berasal dari kata umbul yang artinya sumber air yang keluar dari dasar kolam terlalu menyembul berupa gelembung. Kolam renang terdapat 2 tempat, di mana yang pertama kolam air panas, yang kedua kolam air dingin. Program pemasangan sabun beserta tulisannya terkait cuci tangan di sini yang dipasang di Musola Rejosari 1 bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwasanya cuci tangan sebagai bentuk pencegahan COVID dan menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel di kulit. Cuci tangan itu baik dan tidak ada ruginya. Program ini sebagai penunjang request dari Ketua RT yang menginginkan bahwa terdapat sabun di musola dan tulisannya. Pemasangan banner. Program pemasangan banner ini dimaksudkan karena banyak warga Rejosari 1 yang sudah enggan menggunakan prokes sesuai anjuran pemerintah. Sehingga dengan adanya banner ini, harapannya masyarakat menjadi teringat kembali bahwa pandemi ini belum selesai dan tetap pentingnya menggunakan prokes sesuai anjuran pemerintah agar kesehatan terjaga. Banner ini mengandung pesan untuk tetap menggunakan masker kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk mencuci tangan, jangan lupa untuk menjaga jarak, sekalipun itu keluarga, karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Untuk tetap makan makanan yang bergizi, hindari kerumunan, dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembuatan hand sanitizer ini mengacu pada pembuatan menurut WHO yang disarankan. Akan tetapi, untuk peralatan mungkin tidak secanggih atau seperti lab pada umumnya. Namun, kandungan yang dibuat sama dengan anjuran WHO dan alat-alat yang digunakan telah disterilkan. Anjuran WHO itu terdapat beberapa bahan seperti alkohol 96%, H2O2 3%, dan gliserol 98%. Nah, kenapa harus alkohol 96%? Karena nantinya ketika dicampurkan, alkohol akan berkurang menjadi 80%. Menurut WHO, bakteri itu bisa terbunuh apabila kandungan alkohol lebih dari 80%.
Kemudian ketika hand sanitizer telah selesai dan telah didiamkan sehari, pembagian sanitizer yang telah dibuat berdasarkan petunjuk WHO ini agar masyarakat lebih memahami selain cuci tangan, hand sanitizer juga merupakan salah satu cara untuk membunuh bakteri. Walaupun tidak seampuh cuci tangan yang bisa menghilangkan virus dan bakteri di tangan. Program 1 ini merupakan program terkait strategi coping sebagai upaya pereda rasa cemas di masa pandemi COVID-19. Sosialisasi dan edukasi program 1 ini terbagi menjadi 2 termin, yaitu termin pertama sosialisasi offline dan termin kedua sosialisasi dan diskusi melalui WhatsApp. Nah, pembagian ini dimaksudkan karena tidak semua masyarakat sosialisasi bisa melakukan secara offline. Ada beberapa yang merupakan pegawai dan ada yang berjualan di pasar, sehingga waktu kurang memungkinkan. Agar sosialisasi dan edukasi ini bisa edukasinya secara menyeluruh, sehingga dibuat 2 termin. Sosialisasi dan edukasi ini mendapat respon yang baik karena banyak masyarakat yang akhirnya bertanya dan paham terkait strategi coping dan self-healing. Program 2 ini merupakan sosialisasi dan edukasi terkait bullying. Sosialisasi dan edukasi ini tidak dilaksanakan secara offline karena beberapa masyarakat ada yang terpapar virus COVID-19 dan meninggal. Oleh karena itu, adanya inovasi dan perkembangan teknologi, kita gunakan diskusi melalui WhatsApp terkait materi. Diskusi ini didukung adanya buku sebagai buku acuan dan terdapat video pembelajaran yang sekiranya kurang paham materi terkait bisa memahami materi tersebut melalui video pembelajaran tentang bullying yang sudah dibuat. Nah, antusiasme anak-anak baik karena beberapa dari mereka ada yang melakukan bullying, bahkan ada yang trauma akibat bullying, menjadikan mereka tertarik untuk mengurangi perilaku ini. Selain itu, kaitan bullying dengan mental menjadi topik yang menarik bagi mereka karena mereka belum paham. Saya lebih memahami tentang COVID itu sendiri dari ilmu dari program yang saya dapat, yaitu saya lebih memahami tentang COVID itu sendiri dari gejala, pencegahan COVID dan penularannya. Selain itu, saya lebih mengetahui tentang kecemasan dari gejala, dampak dan tingkat cemas itu sendiri. Nah, dari situ saya dapat ilmu juga untuk strategi atau bagaimana cara menghilangkan rasa cemas saya selama pandemi COVID ini. Karena selama pandemi COVID ini saya juga sering merasakan kecemasan untuk takut tertularnya dari lingkungan sekitar.